Itu salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat melakukan Zoom dengan keadaan sehat pada malam hari ini. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, terlebih baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, lanjut. Anis. Skip. Kami di sini akan membahas dua materi, yaitu histologi otot dan mekanisme kontraksi otot atau teori sliding filamen. Lanjut. Yang pertama, otot. Jaringan otot merupakan salah satu bagian dari sistem pergerakan tubuh manusia yang termasuk dalam sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang juga mengandung jaringan ikat. Sel-sel otot memiliki aktivitas metabolisme yang sangat aktif sehingga membutuhkan banyak oksigen dan sumber nutrisi. yang kedua, miofibril. Miofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen. Ada 3 jenis miofilamen pada otot, yaitu yang pertama aktin atau filamen tipis, 2 miosin atau filamen tebal, dan yang terakhir titin atau filamen elastis. Pada setiap ujung serat otot, miofibril berikatan dengan permukaan dalam sarkolema. Bila miofibril memendek, maka otot akan memendek dan terjadi kontraksi. Baik, yang selanjutnya sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional otot rangka yang dapat berkontraksi yang tersusun oleh aktin dan miosin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus, sedangkan miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Yang ketiga, filamen. Filamen merupakan benang-benang tipis yang tersusun dari aktin dan protein. Filamen memiliki fungsi utama untuk menjaga bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Filamen sendiri mempunyai ada 2 jenis, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Yang pertama, filamen tebal. Filamen tebal berdiameter kurang lebih 2 kali diameter filamen tipis yang tersusun dari miosin. Filamen tebal berjajar membentuk pita A, bekerja ketika berkontraksi atau memendek. Yang kedua, filamen tipis. Filamen tipis tersusun dari aktin, tropomiosin, dan troponin. Susunan filamen tipis membentuk pita I yang kurang padat, bekerja ketika relaksasi atau memanjang. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi otot. Oke, slide selanjutnya. Nah, hewan dan manusia dapat bergerak, mengangkat barang, dan melakukan aktivitas lainnya karena adanya kontraksi otot yang menyebabkan munculnya suatu gerakan. Nah, kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh.
Nah, kontraksi tersebut akan selalu diikuti dengan yang namanya relasi. Nah, relasi sendiri adalah kondisi ketika otot kembali memanjang atau yang menyebabkan otot kembali ke ukurannya semula. Apabila otot berkontraksi namun gagal berelaksasi, akan terjadi kelainan yang disebut dengan spasme otot atau kram. Slide selanjutnya. Nah, yaitu teori sliding filamen. Nah, mekanisme kontraksi otot disebut dengan sliding filamen model karena berkaitan dengan gerakan meluncur dari filamen tebal dan tipis. Oke. Mekanisme kontraksi otot disebut dengan sliding filamen model karena berkaitan dengan gerakan meluncur dari filamen tebal dan tipis. Kepala miosin akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik dan menggunakan energi yang timbul dari pemecahan ATP tersebut. Oke, setelah mendapat energi dari ATP, kepala miosin akan mengaitkan dalam kurung berikatan dengan aktin. Terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala miosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. Slide selanjutnya. Kepala miosin yang menangkap ATP baru akan menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin dan siklus akan berulang kembali. Mekanisme sliding filamen model secara keseluruhan dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Ya, seperti gambar di PPT ini. Oke, selanjutnya. Akan dijelaskan sama Mas Firza. Ya, bentar Mas, tidak kelihatan di PPT Mas. Baik. Terus download. Ayo. Cepet. Anjing. Ayo. Baik, yang selanjutnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Gambar paling atas adalah sarkomer. Ketika dalam keadaan relaksasi, sarkomer lebih panjang dan zona H nampak cukup lebar. Gambar di bawahnya adalah sarkomer dalam keadaan berkontraksi. Terlihat bahwa sarkomer tersebut memendek dan zona H mulai menyempit. Gambar paling bawah adalah sarkomer dalam keadaan kontraksi penuh. Zona H hilang sama sekali karena aktin saling tumpuk-menumpuk. Kamsia. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye yo. Vi, salamin ang Mbak Muvi. Bye-bye yo.